Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Damas Aditya Putra, mahasiswa metodologi penelitian di studi ekstern S1 kelas reguler, yang mana kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi yang sudah saya buat, tindak lanjut atas tugas satu, tugas dua, dan juga di tugas tiga ini saya membuat presentasi dari eh, rencana tugas akhir saya di bab satu sampai dengan bab 3 dengan judul analisis penyebab buckling pada sambungan shell plate tank saat tahap hydrotest dan reaction berdasarkan API 650. Sebagai langkah yang pertama, langkah awal, jadi saya coba sampaikan abstraknya secara garis besar. Yang saya angkat studinya terkait dengan buckling. Jadi buckling ini terjadi biasanya di konstruksi pembangunan atau pembuatan storage tank yang menggunakan sel plate sebagai media penting untuk menahan tekanan hidrostatik fluida di dalam satu konstruksi tangki. Jadi seiring berjalannya waktu, biasanya di fase konstruksi, struktur sel dapat mengalami deformasi lokal berupa buckling akibat pengaruh pembebanan, settlement fondasi, perubahan ketebalan plate, maupun ketidaksempurnaan konstruksi. Jadi, di penelitian ini saya bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya buckling pada sambungan sel storage tank dengan melakukan studi kasus di lingkungan kerja saya, yaitu pembangunan TBBM Tanjung Batu di Kota Balikpapan. Tujuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena buckling ini dominan terjadi pada area sambungan sel core dan bagaimana cara untuk menindaklanjuti atau memperbaiki dari temuan buckling tersebut. Di bab satu, saya menuliskan latar belakang, yaitu latar belakang bagaimana proyek ini dibangun, kemudian fungsinya serta kebermanfaatannya pembangunan TBBM ini di khususnya di wilayah timur Indonesia untuk menyuplai pasokan bahan bakar. Jadi di proyek ini saya membangun kurang lebih kapasitasnya itu ada 13 tangki. Yang akan saya bahas yaitu di Oke, jadi di tangki ini ya, di tangki 20.000 KL yang ada di elevasi 35. Jadi saya menemukan saat proses konstruksi itu adalah fenomena buckling. Jadi terdapat buckling di area sambungan sel plate saat proses hydrotest. Makanya di judul saya mengangkat isu terjadinya buckling di proses hydrotest maupun konstruksi sel plate. Rumusan masalahnya ada 5 yang akan saya angkat, yaitu yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya buckling. Yang kedua, apa pengaruh tekanan hidrostatik saat proses hidrotest. Kemudian yang ketiga, pengaruh settlement fondasi. Yang keempat, pengaruh perubahan ketebalan sel cross atau sel plate-nya terhadap fenomena buckling. Dan yang kelima, bagaimana upaya mitigasi perbaikannya. Tujuan penelitian ini menganalisis penyebab terjadinya buckling, menganalisis pengaruh tekanan hidrostatik, menganalisis pengaruh settlement, menganalisis pengaruh perubahan ketebalan plat, dan memberikan rekomendasi mitigasi. Untuk batasannya, di sini saya coba ajukan 7 poin batasan, yaitu penelitian dilakukan pada proyek ini saja. Kemudian analisis difokuskan pada fenomena buckling yang terjadi pada temuan studi kasus saya. Kemudian standar acuannya digunakan adalah API 650, tidak di luar dari dokumen tersebut. Kemudian penelitian ini tidak membahas analisis detail desain fondasi. Penelitian ini tidak membahas analisis numeriknya, dan penelitian ini dilakukan berdasarkan data observasi lapangan, visual inspection, settlement monitoring, dan dokumentasi proyek. Di bab 2 ini agak
agak luas ya. Jadi saya membahas landasan teorinya, apa saja itu pengertian storage tank, kemudian fungsi storage tank, jenis-jenisnya. Di sini ada 4, dan juga standar API yang saya jadikan acuan sebagai studi untuk menganalisis terjadinya buckling di eh, tangki 20.000 KL di proyek TBBM Tanjung Batu ini. Termasuk ruang lingkup API 650 relevansinya di studi kasus ini, terus kemudian klausul API 650 apa saja yang digunakan, sampai dengan penjelasan terkait dengan buckling. Apa saja, apa itu buckling, kemudian bagaimana terjadinya buckling, itu di sini ada semua. Saya coba sampaikan di tugas akhir saya. Lalu untuk jenis-jenis buckling juga saya sampaikan, cuma tidak detail di presentasi ini. Nanti mungkin saya detailkan di eh, modul saya. Jadi jenis-jenis buckling, kemudian faktor yang mempengaruhi buckling, sampai dengan pengaruh hidrostatik. Jadi saat proses hidrotes itu apa sih pengaruhnya atau penyebabnya yang bisa menjadikan suatu tangki atau suatu konstruksi sel plate-nya itu mengalami proses buckling, termasuk dengan proses erection dan juga weldingnya. Di sini saya detailkan di paparan saya ini, termasuk ke dalam bab 3, 2. Kemudian di bab 3 saya mencoba menyusun bagaimana diagram alir penelitian yang saya lakukan ini, mulai dari identifikasi permasalahan, studi literatur, pengumpulan data proyek. Itu dari 3 poin penting yang saya coba sudah ambil data-datanya, yaitu data settlement, kemudian data realitas dan juga data drawing saat perencanaan konstruksi, proses welding dan juga erection. Lalu bagaimana identifikasi lokasi bucklingnya di dokumentasi yang awal tadi sudah saya bubuhkan juga di presentasi ini. Lalu evaluasi sambungan sel plate, evaluasi berdasarkan API, sampai dengan analisis faktor penyebab buckling, kemudian penentuan penyebab dominan bucklingnya, lalu kita buat penyusunan kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya buckling itu sendiri. Metode penelitian digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data lapangan, dokumen teknis, proyek, hasil inspeksi, dan juga dokumentasi visual untuk membandingkannya dengan teori mekanika struktur yang ketentuan di dokumen atau pedoman API 650. Lokasi dan waktu penelitian ini saya lakukan saat proses pekerjaan yang saya laksanakan ya di TBBM Tanjung Batu di Kota Balikpapan. Kebetulan saya karyawan di PT Nindya Karya yang ditempatkan di proyek ini. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data lingkungan terdekat saya. Jadi karena saya bekerja di sini, kemudian ada case seperti itu, saya coba angkat di tugas akhir saya. Untuk waktu penelitian dimulai sejak tahap pengumpulan data, studi literatur, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan laporan skripsi. Jadwal pelaksanaannya dapat disajikan dalam bentuk PowerPoint atau laporan sesuai format yang ditetapkan oleh Universitas Mercu Buana. Untuk objek penelitian tadi sudah saya sampaikan juga, yaitu di tangki 20.000 KL dengan data-data teknis yang sudah saya lampirkan juga di presentasi ini, mulai dari liquid flash point-nya, kemudian material yang digunakan, mulai dari material plat, flank, nozzle, sampai dengan aksesoris berupa handrail dan saddle, itu saya sampaikan di sini. Kemudian ini struktur tangkinya secara gambaran melalui sub drawingnya itu kurang lebih seperti ini. Untuk jenis dan sumber datanya, saya mengambil dua data, yaitu dua data primer dan juga data sekunder. Data primer ini diperoleh secara langsung di lokasi proyek melalui kegiatan observasi dan dokumentasi lapangan, meliputi kondisi aktual buckling, lokasi dan bentuk deformasinya, hasil pengamatan visual melalui dokumentasi, dan juga untuk data sekunder saya ambil dari GE, General Element yang tadi ada di saya bubuhkan di foto ini, kemudian soft drawing, material test certificate,
WPS jika diperlukan, PKR jika diperlukan, ITP jika diperlukan, hydrotext report juga sudah saya kolek sampai dengan literatur jurnal ilmiah yang relevan. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan metode studi literatur, observasi lapangan, dokumentasi, dan juga studi dokumen melalui dokumen quality control, engineering, dan juga konstruksi. Untuk instrumen dan tahapan penelitian, di sini saya menggunakan 7 poin, yaitu API 680 yang berfungsi acuan evaluasi teknis, kemudian Microsoft Excel sebagai bahan untuk pengolahan dan analisis data, soft drawing sebagai analisis dimensi tangki, hydrostatus report untuk evaluasi pembebanan hidrostatiknya, inspection report untuk evaluasi hasil inspeksi, kamera untuk alat dokumentasi, dan juga laptop untuk alat pengolahan data dan penyusunan laporan. Tahapan penelitian ini terus menjadi 9 tahapan, yaitu identifikasi permasalahan, studi literatur, pengumpulan data, evaluasi tahap erection, tahap hydrotest, tahap welding, dan juga evaluasi berdasarkan IPN 650 untuk menganalisis penyebab buckling sehingga di ending itu bisa disampaikan penyusunan kesimpulan dan rekomendasinya. Mungkin untuk paparannya kurang lebih seperti itu. Untuk pendetailan mungkin saya harap bisa mendapat bimbingan dari Pak David ke depannya. Mudah-mudahan berjodoh untuk menjadi dosen pembimbing saya. Akhirul salam, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk submission tugas besar ketiga ini, yaitu presentasi bab 1, bab 2, bab 3 makalah atau rencana tugas akhir yang sudah saya bikin. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih.